Jumlah penumpang di stasiun Senen sudah terjadi juga sejak hari Kamis kemarin dan tanggal keberangkatan yang banyak dipilih oleh pemudik adalah tanggal 27 April sampai 1 Mei 2022. Begitu, ini berarti hari-hari ini juga masih padat. Betul. Begitu ya. Ada sekitar 28 kereta yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. 2 diantaranya merupakan kereta tambahan. Dan kita sudah terhubung dengan Sufiani Tanjung, koresponden CNN Indonesia di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sufi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Di sebelah atas stasiun Pasar Senen. Silakan. Sufi, apakah Anda bisa mendengar suara kami? Iya, Reza dan juga Lia, bisa Anda saksikan sendiri bahwa memang di stasiun Pasar Senen pagi ini cukup ramai, bahkan saya bisa mengatakan cukup padat dan memang terlihat kesibukannya karena hari ini merupakan hari di mana arus mudik lebaran tahun 2022 mencapai puncaknya. Dari PT KAI Daob 1 sendiri menyebut bahwa perkiraan arus mudik lebaran sudah dimulai dari H-10 pada tanggal 22 April kemarin, dan hari ini menjadi salah satu hari di mana puncak jumlah pemudik menggunakan kereta api terjadi. Nah, bisa Anda saksikan sendiri bahwa banyak penumpang yang lalu lalang, kemudian juga melakukan check-in ataupun boarding. Kemudian dari pengeras suara stasiun Pasar Senen sendiri beberapa kali mengulangi pengumuman untuk mengingatkan kepada para penumpang untuk tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian juga mengingatkan kepada para penumpang sejumlah persyaratan perjalanan yang sudah ditetapkan. Bagi penumpang yang berusia di atas 17 tahun, penumpang diminta untuk sudah melakukan vaksinasi ketiga atau booster. Kemudian bagi para penumpang yang belum bisa memenuhi persyaratan tersebut, mereka harus melakukan sejumlah tes COVID-19, di mana dari pihak stasiun Pasar Senen sendiri menyediakan booth pelayanan pengambilan sampel antigen untuk penumpang yang baru melakukan vaksinasi dosis kedua. Sementara untuk penumpang yang melakukan vaksinasi dosis pertama diwajibkan untuk melampirkan hasil tes PCR negatif yang diambil dari pusat layanan kesehatan yang berada di luar stasiun. Tidak hanya menyediakan tempat untuk pengambilan sampel COVID-19, stasiun Pasar Senen juga menyediakan booth untuk pelayanan vaksinasi. Booth ini sendiri melayani setiap harinya kuota hingga antara 50 hingga 100 orang untuk vaksinasi mulai dari dosis pertama hingga dosis ketiga atau booster. Namun nantinya sentra vaksinasi atau pelayanan vaksinasi ini akan ditutup atau akan berakhir pada 30 April 2022 ini. Nah, Reza dan juga Lia, jika kita bicara apa saja yang menarik dari stasiun Pasar Senen pada mudik lebaran tahun ini. Pada tahun ini kapasitas penumpang yang bisa memenuhi kereta yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ini sesuai dengan peraturan dari pemerintah sudah bisa memenuhi kuota hingga 100%. Dan setiap harinya di stasiun Pasar Senen ini terdapat 28 jadwal perjalanan kereta dengan jumlah penumpang, kapasitas penumpang 20.500 orang per harinya. Sementara kalau kita bicara apa sih yang menarik dari kapasitas dan juga perjalanan kereta ini, saya sebutkan sebelumnya bahwa kapasitas kereta menampung sekitar 20.500 orang dengan jadwal perjalanan 28 jadwal perjalanan kereta setiap harinya ke sejumlah lokasi. Namun ternyata tercatat dari website PT KAI sendiri pada hari H-1 atau pada perjalanan puncak di Lebaran tahun 2022 ini terdapat sekitar 20.700 penumpang yang sudah membeli tiket. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata ada penumpang yang memang menaiki kereta dari stasiun Pasar Senen, kemudian dia turun di Cikarang, dan dari Cikarang ada penumpang lain yang menggantikan penumpang tersebut untuk menuju ke sejumlah lokasi di sekitar titik-titik tujuan kereta ini. Kemudian kita bicara lagi mengenai kemana saja tujuan favorit dari penumpang kereta api sendiri. Terdapat sejumlah lokasi, diantaranya adalah Yogyakarta, kemudian juga Semarang, dan ada juga Cirebon. Demikian Reza dan juga Lia yang dapat kami laporkan untuk saat ini dari stasiun Senen. Baik. Kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Sufiani Tanjung melaporkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Ya, arus mudik lebaran di Pelabuhan Merak, Banten sudah menunjukkan tanda-tanda mencapai puncaknya begitu ya. Iya, Kamis pagi ini antrian kendaraan mengular hingga 10 km. Banyaknya kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak sudah terlihat sejak Rabu malam. Antrian kendaraan sepanjang lebih dari 10 km berasal dari exit tol Merak dan jalur arteri Jalan Raya Merak. Dirlantas Polda Banten mengatakan sampai dengan Kamis pagi sudah ada lebih dari 25.000 kendaraan yang masuk ke kawasan Pelabuhan Merak. Ya, jumlah ini tidak sebanding dengan kapasitas kapal. Berdasarkan data dari PT ASDP Ferry Indonesia, dengan mengoptimalkan 34 kapal dan mengoperasikan 110 perjalanan, hanya 19.000 kendaraan yang bisa menyeberang. Itu berarti akan ada ribuan kendaraan yang tertahan di dermaga pelabuhan untuk menunggu keberangkatan selanjutnya. Dengan yang di area pelabuhan, ya kan, setidaknya dapat mengurai, ya kan, yang bisa dipersingkat misalkan proses perizinan, izin berlayar, kemudian hal yang lain sehingga bisa mengakselerasi pemberangkatan. Tentunya jangan sampai juga mengabaikan aspek keselamatan, itu yang utama. Kemudian yang ketiga, tentunya kami mengharapkan partisipasi masyarakat di saat yang sekarang patuh aja. Insya Allah dengan patuh, sabar, terurai dengan baik setiap aktivitas dari mulai mau nyebrang, ya kan, masuk kendaraan kapal sampai dengan